Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal melakukan kampanye akbar terakhir pada hari ini 10 Februari 2024. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan menggelar kampanye akbar di Jakarta. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkampanye di Jakarta International Stadium JIS, sedangkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka memilih stadion utama Gelora Bung Karno. Beda dari Anies dan Prabowo yang gelar kampanye terakhir di Jakarta, Ganjar Pranowo Mahfud MD memilih mengadakan kampanye akbar terakhir di dua kota, yaitu Solo dan Semarang, Jawa Tengah. Kampanye akbar pasangan Capres Ganjar Mahfud MD bertajuk Hajatan Rakyat akan digelar pagi di Solo dan siangnya di Simpang 5 Kota Semarang. Semarang sebagai ibu kota provinsi dipilih sebagai tempat penutup kampanye Ganjar Mahfud untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Tim sukses dari ketiga paslon saling klaim akan menurunkan massa jumlah yang besar di kampanye akbar terakhir. Lantas, apa alasan tim sukses para paslon memilih lokasi kampanye akbar pamungkas tersebut? Benarkah unjuk kekuatan massa di kampanye akbar terakhir sebagai strategi untuk meyakinkan publik? Siapa yang paling berpengaruh banyak mendatangkan massa saat kampanye akbar? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini hari ini totalitas nih, Bay. Pengerahan massa di hari terakhir kampanye akbar. Kalau sepak bola itu total football, pokoknya ini udah menit terakhir apapun harus dilakukan. Tapi apa yang harus dilakukan, strateginya bagaimana? Kemudian yang ditekankan oleh setiap paslon pada para pendukungnya tuh apa saja? Kita bahas ya. Pagi hari ini sudah ada narsum-narsum kita. Nah, langsung saja kita perkenalkan satu persatu. Ada Bang Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Kemudian juga ada Mas Astrio Felijen, juru bicara Muda TKM Prabowo Gibran. Dan Mas Michael Siadipar, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi semuanya. Halo semuanya. Gongsi Pacoy semuanya ya. Gongsi Pacoy, benar. Iya benar. Dan ini pada muka-muka belum tidur semua nih, Bang, ngurusin kampanye akbar kayaknya ya. Iya, begadang beneran. Langsung saja ya, saya mau ke Bang Indra terlebih dahulu, Bang. Pagi hari ini tadi kita udah laporan langsung penuh di JIS ya. Dan apa sih sebenarnya nanti akan ditampilkan di kampanye akbar terakhir pamungkas kali ini oleh tim Amin? Kalau kita lihat pendukung kami, relawan kami, simpatisan kami ingin menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Hari ini kami kumpul, mungkin pertama kalinya di Indonesia kita bicara acara Pilpres seperti ini. Mereka semua datang tanpa dimobilisasi dari berbagai daerah, dari ujung barat sampai ujung timur, dengan uang sendiri datang. Bahkan tadi malam itu banyak yang tidurnya ya di JIS gitu. Jadi ada yang bikin tenda-tenda sementara, ada yang tidur di hanya beralaskan tikar gitu. Dan pada hujan lebat juga kan tadi malam itu jam 2 pagi. Dan yang juga sangat mengharukan, relawan kami ini banyak juga membangun dapur-dapur umum. Seperti warga Kampung Bayam. Yang kita dengar mereka rumah aja nggak punya. Dan itu sukarela ya? Dan mereka bikin dapur umum gratis buat yang hadir hari ini. Warga Tanah Merah, warga Kampung Akuarium. Jadi mereka-mereka yang sebetulnya bukan orang yang berkecukupan ya, tapi mereka bahkan rela untuk membangun dapur umum, untuk memberikan makan buat semua yang hadir di JIS hari. Jadi ini sebuah kolaborasi yang luar biasa. Kami semua ingin menjadi bagian dari sejarah dan kita lihat luar biasa tumpah ruahnya dan kita semuanya ingin perubahan. Total berapa, Bang, yang datang? Masih belum tahu karena ini di luar aja masih banyak sekali ya kan. Kalau kita lihat dari kapasitas JIS itu kan hanya 82.000 ya kan. Ini udah penuh nih 82.000 ini, jadi udah lewat kan gitu. Sedangkan terakhir itu yang mengakses tiket
website tiket kami ini 15 juta. Nah, kita belum tahu nanti akan berapa yang hadir, tapi jelas ini tumpah ruah deh kan. Oke, tumpah ruah gitu. Kalau Mas Rio gimana? Ini kan baru mulai siang ya gitu. Iya, tapi udah pada ramai Tapi juga udah di rame juga GBK tadi loh. tuh. Betul. Apakah juga 77.000 ya kapasitas GBK ya? Hampir 80.000. Hampir 80.000 juga sudah dipesan penuh gitu seperti nomor 1. Ya, Mas Bayu, terima kasih. Pertama, izinkan saya mewakili TKN Prabowo Gibran untuk mengucapkan Gong Sifa Choi kepada seluruh saudara-saudara kami beretnis Tionghoa di seluruh Indonesia, dan izinkan kami juga untuk memohon maaf terutama untuk warga Jakarta yang hari ini mungkin karena ada kampanye di hari terakhir di GBK dan juga mungkin ada di JIS sehingga menimbulkan kemacetan yang bisa mengganggu mobilisasi. Tapi kalau dari TKN Prabowo Gibran, pesta rakyat yang kita adakan di GBK hari ini total sudah yang mendaftar kurang lebih 500.000. Itu pun baru yang terdata. Yang terdata itu berarti yang sudah menyampaikan secara lisan baik maupun secara verbal. Tapi kami lihat animonya justru sangat luar biasa. Kebetulan saya sendiri sudah berada di area GBK dari kemarin sore, dan ternyata walaupun acaranya mulai nanti masih jam 2 siang hari ini Mas Bayu, tapi dari semalam itu sudah membludak. Dan bahkan ada beberapa yang mungkin karena belum mendapatkan akomodasi akhirnya ada berada di pinggiran GBK sambil menunggu ya kan, karena ada musik. Kemarin sekalian kita di GBK juga cek sound, kita gladi, jadi ada beberapa boleh dibilang aspek hiburan lah. Tapi pada dasarnya konsep utamanya hari ini adalah pesta rakyat. Kalau kita berbicara pesta, berarti konsepnya ini adalah kita berpolitik dengan riang gembira, kita berpolitik dengan adem, itu yang ditonjolkan. Lalu yang kedua, elemen yang terpenting adalah ini adalah pesta milik rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun juga ini adalah kontestasi demokrasi kita. Kita menghargai semua paslon-paslon, baik 01 maupun 03. Ini adalah ciri khas dan refleksi dari kedewasaan Indonesia dalam berdemokrasi. Ya. Makanya kalau kita ketahui di Jakarta ada 2 ya mungkin ya, satu di GBK, satu di JIS. Ya. Tapi bahkan sampai hari ini sudah dibuktikan semuanya adem ayem. Mungkin hanya sedikit rame, tapi ini membuktikan kedewasaan kita dalam berpolitik, dan inilah yang harus selalu kita junjung tinggi. Karena bagaimanapun kita adalah sesama putra bangsa, sehabis ini selesai kita harus bergandengan tangan kembali untuk membangun Indonesia Mas. Aduh, udah gandeng-gandeng tangan aja. Gandeng tangannya nanti, udah nanti dulu deh kalau itu. Bang Michael, gimana? Soal Solo terlebih dahulu, kemudian Semarang. Agak beda nih, dua lokasi nih. Ya, pertama-tama kita juga ingin mengucapkan Shinyan Kuala Gong Sifa Choi kepada semua yang merayakan. Dan hari ini kita merayakannya dengan besar karena nanti pakai baju merah semua. Jadi pas temanya. Sae. Dan kita berencana untuk membuat acara besarnya itu di 2 kota yang berbeda, betul tadi disampaikan, yaitu di Solo dan kemudian di Semarang. Karena kita melihat masih banyak antusiasme masyarakat yang mau ketemu. Jadi daripada kita pusatkan di satu tempat, kalau bisa 2 kenapa enggak? Toh kan kali ini kita dapat bagian wilayahnya adalah Jawa Tengah. Jadi kita mengambil di Solo, kemudian lanjut nanti siang dan sore di Semarang. Dan harapan kita, ini kan Solo dan Semarang juga sebenarnya cukup di tengah. Di mana nanti yang datang bukan cuma dari Jawa Tengah, mungkin dari Yogyakarta juga bisa datang, Jawa Timur, Jawa Barat juga bisa datang. Jadi kita melihat ini sebagai titik pertemuan akbar untuk para pendukung Ganjar Mahfud. Dan kita berharap ya nanti pasti ada banyak pergerakan massa, dan mungkin juga bisa menyebabkan kemacetan bukan cuma di jalan-jalan yang ibu kota ya, tapi juga di jalan tol nanti. Jalan tol itu bisa macet mungkin karena ada banyak orang yang akan lalu lalang, ada yang ke Solo, ada yang ke Semarang. Nah, kalau bagi kami kesempatan kampanye akbar ini adalah sekali lagi Pak Ganjar Pranowo kan Gubernur Jawa Tengah 10 tahun. Dan kita melihat bahwa beberapa minggu ke belakang ini ada banjir bansos khususnya di Jawa Tengah gitu. Jadi bagian dari kita, upaya kita untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya sosok yang membangun karirnya dari bawah dan punya kontribusi besar terhadap masyarakat, khususnya di tempat di mana beliau menjabat, yaitu di Jawa Tengah. Itu dia. Ya. Mengapa kemudian Solo dan juga Semarang? Apakah untuk pembuktian kekuatan dan juga mengamankan massa di Jawa Tengah? Bahwa Solo adalah Ganjar Pranowo. Solo. Ya, ini akan jadi pembuktian. Kita akan lihat nanti tanggal 14 Februari. Kita punya keyakinan bahwa Solo, Semarang, Jawa Tengah itu tetap adalah basisnya pendukung Ganjar Pranowo. Oke. Nah, soal saya balik lagi ke Bang Indra ya, terlebih dahulu. Bang, soal tadi diakses 15 juta begitu, kemudian 82.000 ya, kapasitas 82.000. Nah itu kan jadi diskursus ya, sebenarnya saya sih nggak pengen nanya tapi harus nanya. Itu kan jadi diskursus ya, kok kapasitas 82.000 kamu bukan menjual ya, memberikan tiket sampai 15 juta itu. Bukan nah, itu jadi diskursus kan ya? di medsos lah minimal gitu. Bukan memberikan tiket, itu tiketnya sesuai dengan jumlah tempat duduk. Tapi kan yang mengakses, yang mau istilahnya
mendaftar Ya. itu 15 juta. Bukannya 3,5 juta tiketnya? Itu waktu hari pertama. Ini kita bicara hari Kamis. Saya belum dapat update yang Jumat kemarin ya. Kayaknya udah nggak dipedulin deh gitu. Udah banyak banget kan gitu. Jadi intinya masyarakat ini ingin perubahan. Jadi ingin mendukung perubahan karena mungkin merasa banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki kan gitu. Dan hari ini juga tadi seperti saya sampaikan, kalau warga Kampung Bayam, warga Tanah Merah itu mampu untuk berbuat pada sesama, memberikan makan gitu. Yang namanya bansos buat kami nggak terlalu penting lagi. Ya kan? Artinya ini justru menunjukkan kalau pendukung 01 itu bukan yang mudah dibayar dengan bansos. Anti dikasih bansos 01 amplop. memang? Bukan anti, tetapi menunjukkan kalau dengan kita berkolaborasi, kita saling dukung, kita saling membantu itu, kita bisa membangun negara ini dengan baik. Kan? Tapi kan kewajiban negara Bang untuk memberikan itu. Betul, poinnya adalah kita kan menunjukkan, tadi kita tahu kan warga Kampung Bayam itu mereka yang nggak punya rumah. Oke. Bisa bayangin nggak orang yang nggak punya rumah mampu memberikan makan gratis. Jadi nggak usah nunggu APBN dulu makan ngasih gratisnya. Antar mereka sendiri bisa kan gitu ngasih mendukung satu sama lain. Ini satu hal yang patut diapresiasi. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pendukung kami, sangat membanggakan. Dan disinilah tadi yang saya katakan bagian dari kita membuat sejarah baru. Ternyata bisa loh masyarakat Indonesia tanpa dimobilisasi, tanpa dikasih transport, bahkan panitia nggak ngasih makan, tapi kita bisa saling memberikan, mengisi satu sama lain. Itu suatu hal yang luar biasa dan sejarah yang mungkin baru pertama kali terjadi di Oke, bumi. karena tadi Bang Indra menyebutkan soal makan gratis. Nah, soal program makan gratis juga ini akan menjadi andalan yang disampaikan Pak Prabowo nanti di GBK. Nah, kita bahas nanti ya. Kita harus jeda dulu soalnya ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Rio. Mas Rio, nah soal program ya, hari ini yang ingin ditekankan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran apa? Kalau makan siang gratis, bagian susu gratis, mungkin itu sudah kita sering dengar ya. Tapi apalagi yang mau ditekankan pada hari ini? Ya, Mas Bayu, justru walaupun sudah sering diulang-ulang, TKN Prabowo Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak pernah bosan untuk berhenti-henti mensosialisasikan tentang program makan siang dan susu gratis untuk siswa, juga bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak prasekolah untuk 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menitipkan pesan kepada kami bahwa investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah negara adalah ketika kita bisa berinvestasi kepada anak-anak Indonesia. Program makan siang ini merupakan pijakan pertama, fondasi utama dalam menaikkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh kuat, cerdas, dan dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Tetapi balik lagi kalau kita balik ke pesta rakyat yang hari ini akan diadakan, tentu saja ini akan didominasi oleh beberapa hiburan-hiburan, akan ada Dewa 19 juga, akan ada NTRL, akan ada puluhan influencers yang datang seperti Atta Halilintar dan sebagainya. Jadi konsepnya kita harus riang gembira. Nah, justru dengan momen ini kami juga ingin menitipkan pesan nih. Jadi banyak sekali program-program mungkin yang selama ini disampaikan misalnya di dalam konteks debat itu konteksnya serius. Nah, kali ini kami akan mencoba menyampaikan program-program dari Prabowo Gibran tetapi dibungkus dengan sesuatu yang lebih santai, lebih interaktif sehingga harapannya adalah ini dapat lebih dicerna oleh masyarakat bahkan sampai yang awam sekalipun. Kenapa pilihannya kampanye akbar, kampanye pamungkas di hari terakhir ini adalah di Jakarta? Mengapa kemudian tidak di Jawa Tengah juga kemudian untuk memperkuat, membuktikan bahwa Solo ya punyanya Gibran gitu misalnya? Ya, saya rasa ini dari kemarin mungkin banyak pengamat ya yang mulai melakukan cocok logi. Iya, itu. Oh, sengaja mungkin dibarengin sama Pak Anies misalnya atau menyamai misalnya Presiden Jokowi di tahun 2019 di GBK juga. Tapi saya rasa begini, selama masa kampanye akbar yang kurang lebih 2 minggu terakhir ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah berkeliling dari Indonesia, ujung Indonesia Barat ke ujung Indonesia Timur. Sehingga memang pilihan kami karena kebetulan belum sempat ke Jakarta untuk melakukan kampanye akbar, maka pilihannya adalah kami jatuhkan ke ibu kota negara yaitu di DKI Jakarta untuk di hari terakhir. Tetapi tidak ada pesan-pesan khusus nih, apakah untuk memprovokasi Pak Anies itu sama sekali tidak ada. Balik lagi, politik yang diutamakan adalah politik merangkul, kita semua harus rukun sebagai sesama warga Indonesia, kita utamakan persatuan, karena ujung-ujungnya kita adalah anak-anak Indonesia yang akan membangun Indonesia Mas 2045. Oke, saya ke Bang Michael. Kalau tidak salah ada 315 titik ya kampanye yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud ya selama masa kampanye kemarin. Dan akhirnya sekarang titik temunya adalah di Jawa Tengah.
penekanannya sebenarnya di Jawa Tengah itu lagi-lagi soal apa? Kalau kita bicara soal DPT gitu kan, Jawa Barat paling tinggi kan sebenarnya gitu. Battleground-nya. Battleground-nya juga paling banyak pemilihnya di situ. Nah, ketika penekanannya Jawa Tengah, apakah hanya karena satu Pak Ganjar pernah menjabat atau mungkin ada yang ingin ditekankan lagi di situ di wilayah Jawa Tengah, terutama Solo dan juga Semarang? Jateng kadang banteng katanya, Bay. Ya, pertama pasti kan kita mau memaksimalkan basis-basis suara kita. Karena di putaran pertama ini pertarungannya adalah basis suaranya dulu, begitu. Putaran pertama ya, jadi udah pasti ada putaran kedua ya. Jadi di putaran pertama ini kita mau fokuskan untuk basis-basis utama kita ini harus mendapatkan suara yang optimal. Dan salah satu yang kita memang lihat sebagai basis utama adalah Jawa Tengah. Jadi itu alasan utama kenapa ya kita memilih Jawa Tengah. Dan itu juga bukan hanya bicara basis. Faktanya memang kalau bicara rekam jejak ya Pak Ganjar ini sudah pernah memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Jadi kita mau menunjukkan bahwa untuk menjadi pemimpin itu juga sudah melalui proses, sudah teruji, dan masyarakat mengenal rekam jejak beliau. Nah itu juga kita mau tonjolkan, jadi bukan hanya bicara program, tapi kita juga bicara rekam jejak. Nah di kampanye Akbar ya, hajatan rakyat yang akan kita lakukan di 2 tempat ini, selain bicara program-program, kalau program saya rasa selama masa kampanye sudah banyak kita jelaskan. Oke. 1 sarjana 1 keluarga miskin, kemudian 1 vaskes untuk setiap desa dan kelurahan. Ada banyak target ekonomi 7% pertumbuhannya setiap tahun. Ada banyak program-program, 21 program sudah kita jelaskan. Sekarang ini lebih penting adalah call to action-nya. Sekarang ini pamungkasnya kesimpulannya apa? Dan yang kita lihat dalam kondisi demokrasi hari ini yang begitu banyak kritik dari guru besar, dari kampus-kampus, dari bahkan mantan pimpinan KPK selama belasan tahun terakhir, kita ingin menekankan bahwa dalam demokrasi ini kita harus punya keberanian. Masih ngegas di sana tuh, Mas? Oh, bukan masalah ngegas. Ini menurut saya sangat penting. Oke. Ini sangat serius gitu. Bahwa kita mau menyampaikan kepada publik, baik itu di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia, bahwa jangan takut. Jangan takut intimidasi. Kita tahu bahwa banyak kepala desa yang dipanggil-panggil, dicari-cari permasalahan. Jangan takut intimidasi, ikutilah hati nurani. Sekarang ini tanggal 14 adalah pembuktian. Kalau kita takut sebentar, kemudian kita tidak mengikuti hati nurani kita akan menanggung konsekuensinya 5 tahun ke depan. Jadi pesan kami adalah, di masa terakhir, mendekati masa tenang adalah, kami berharap masyarakat Indonesia bisa memikirkan dengan jernih. Benar-benar melihat dibalik dari semua gimmick yang sudah diluncurkan oleh ketiga pasangan calon begitu. Apa sebenarnya esensi dari demokrasi yang kita mau bangun. Dan gunakan hati nurani kalian, jangan takut. Datang ke TPS, gunakan hati nurani, pilih calon yang kalian rasa terbaik. Itu yang paling penting sih, apakah kekuatan massa yang ditunjukkan 3 paslon hari ini akan sampai juga nggak di TPS 14 Februari? Itu permasalahan, jangan sampai datang pas kampanye doang gitu ya, tapi pas ke TPS-nya males itu kan, aduh sayang banget itu suaranya gitu. Nah, itu kesiangan. Tergantung amplopnya itu. Apa? Oke, ini gini, ini kan kampanye Akbarnya kampanye terakhir ya, kita lihat rangkaiannya gitu. Belum tentu besok kita bisa mengundang bapak-bapak nih ya gitu, karena udah masuk masa tenang kan gitu. Nah tapi yang pengen disampaikan pada para pendukung gitu, setidaknya dalam kampanye Akbar ini, hari ini apa saja? Saya mulai dari Bang Michael deh gitu. Ya. Apa saja yang pengen disampaikan gitu? Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah 2 kandidat yang punya rekam jejak kuat, punya integritas. Mereka datang dari rakyat, mulai dari bawah sampai ke posisinya sekarang. Kita harus melihat bahwa calon pemimpin itu harus sudah teruji, punya hati, dan turun ke bawah langsung. Itu yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Pesan kami kepada semua masyarakat Indonesia adalah gunakan hak pilih kalian dengan baik, jangan menyesal, ikuti hati nurani, jangan takut oleh intimidasi dan tekanan. Kita harus cari pemimpin yang benar-benar datang dari rakyat dan memang punya orientasi untuk rakyat. Dan itu adalah Ganjar dan Mahfud. Oke. Silakan Mas Rio, udah senyum Mas Rio, dari tadi gini, nih Bang Michael. Ya, terutama Mas Rio sama Bang Indra ya, karena kan lokasi kampanyenya barengan di Jakarta Itu yang dia. memang satu GBK, satu JIS jauh ya gitu. Tapi mungkin apa yang bisa Anda sampaikan para relawan, pendukung yang hadir hari ini? Ya, jadi mungkin sebelum itu tadi mungkin dari Bang Indra maupun Bang Mike mungkin masih sedikit menyenggol-nyenggol. Ada tadi kita lihat narasi bansos, ada Mengingatkan. ada tentang guru besar. Tapi ini yang justru Pak Prabowo, Mas Gibran ingatkan kepada kami semua bahwa terutama menjelang hari-hari terakhir ini yang harus kita utamakan adalah kerukunan dan persatuan bangsa. Kita tidak boleh saling menyerang, kita adalah sesama putra-putri terbaik Indonesia, kita harus mengutamakan politik bersatu, itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan membawa strategi transformasi bangsa, yaitu adalah dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan juga meningkatkan kemampuan fiskal dengan memperbesar tax ratio daripada Indonesia. Nah, pesan mungkin yang hari ini ingin kami sampaikan kepada para pendukung yang hari ini akan datang ke GBK,
siapkan diri dengan baik, tentu saja sarapan dulu jangan lupa, dan jangan sampai terprovokasi. Kita utamakan politik yang riang gembira, have fun nanti ketika ada di GBK. Mungkin harus waspada juga karena cuaca lagi sering berubah. Ya. Teman-teman harus hati-hati, bawa payung kalau bisa, dan kita selesaikan kampanye hari terakhir ini dengan damai, dengan semangat untuk memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Wah, silakan Bang Indra. Ya, Nelson Mandela pernah berkata, pilihanmu harus menggambarkan harapanmu, bukan ketakutanmu. Jadi pastikan tanggal 14 nanti kita memilih berdasarkan harapan-harapan kita, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, bukan karena takut nggak dapat bansos, karena nggak dapat proyek, nggak dapat pekerjaan. Nah, itulah yang kita miliki di kubu 01, di mana kami punya kegelisahan yang sama, punya keresahan yang sama. Bagaimana hidup itu susah, harga mahal, sekolah susah. Nah, bagi mereka yang ingin perubahan, ya pastinya kita akan mendorong terus 01 untuk bisa memimpin Indonesia ini, menghadirkan keadilan dan kemakmuran untuk semua. Nah, bicara kenapa kami di JIS. Kami ini kan semua orang tahu kalau logistiknya paling minim ya kan itu. Kita satu-satunya baliho terbesar kita itu namanya Jakarta International Stadium. Sebuah karya yang dibuat oleh Anies Baswedan yang levelnya level dunia, masuk ke National Geographic ya kan. Itu mega structure dan dibangun 100% oleh anak-anak Indonesia. Itu baliho kami. Jadi ya pas lah kalau kami bikin kampanye terakhir di JIS itu pas gitu. Mas Ganjar bikin kampanye di Jawa Tengah pas. Nah, harusnya bikin yang lain di IKN atau di Gunung Mas itu lebih pas. Kalau sama di Jakarta juga kayaknya kurang. Kan tadi udah dijelasin. Iya, Ini kayak buat pendukungnya gitu ya. Dan nyenggol aja. loh enggak kan kalau kita kan biar sesuai Ya, ya, aja loh. Iya, oke. Oke. Kan tadi kan ditanya gitu. Betul. Nah, Dan artinya juga bagaimana kemudian nanti tentu meyakinkan ribuan massa yang sudah hadir, puluhan ribu massa yang sudah hadir di JIS itu untuk kemudian datang ke TPS 14 Februari nanti kan? pastinya karena kita menghadirkan kesetaraan. Oh iya, satu lagi ini ada ketakutan dari pendukung kami yang kami pastikan nggak akan terjadi. Oke. Pak Anies Baswedan hari ini nggak akan nyanyi. Oh iya. Katanya kalau sampai nyanyi mau kita culik ke rengas dengklok. Oke, sampai di sana ya. Oke, Bang Indra terima kasih ya, Mas Rio juga makasih, Makasih, Bang Bang Michael Indra, juga terima Mas Rio. kasih. Makasih. Lancar semua kampanyenya hari ini, semoga sukses. Itu bisa membawa perbaikan, ya membawa demokrasi yang baik lah buat Indonesia. Karena sekali lagi kalau misalnya Anda ikut kampanye tapi nggak datang nanti ke TPS Nah, tanggal itu 14 dia. Februari, ya percuma aja. Sia-sia ya. Dan juga tentu yang ingin kita yakinkan adalah pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan marwahnya. Kita akan bahas juga usai jeda untuk Anda ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.